lagu apa baru Kekal Hidupnya nggak tahu Kita udah belajar dong. Oh, Okto juga udah belajar ya. Ini Mas Eva itu ya. Mataku hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kita akan mulai dengan pengajaran untuk bersyukur atas semua perbuatan Tuhan. Mataku tertuju padamu segenap hidupku, segenap hidupku. Bimbing aku
kasih Bapa untuk tempat dan waktu dan kerelaan yang dikaruniakan untuk kami sebut nama Tuhan. Karena pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan malam ini untuk keluarga anakmu Pak David, istri dan anak, untuk kami bersyukur sebagai keluarga Elohim mengalami kepercayaan kasih karunia di dalam kesempatan hidup di bumi ini. Biarlah kami ikut dipindahkan dalam sistem budaya kerajaan Allah dan menangkap perkara-perkara yang baru dan mengerti tujuan rancangan Tuhan untuk kami sepanjang hidup ini. Sebab itu kami tinggikan Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita memperhatikan Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Dia di bawah perikopnya Yesus Kristus batu penjuru. 1 Petrus Pasal 2 ayat 9. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat dan rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, Shalom. Shalom. Kalau saudara baca perikop atas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, itu semua tentang penerimaan dan penolakan. Banyak yang tidak percaya, tapi banyak yang percaya. Tidak sedikit yang menolak, tapi banyak yang menerima. Nah, di ayat yang ke-9, Petrus berkata begini, tetapi kamulah. Kalau orang itu bicara dengan satu ketegasan, lalu dia menulis suatu keputusan yang lahir dari Allah, dia akan bicara, tetapi kamu bangsa imamat, bangsa yang bermartabat sorga. Ya, orang bilang begini, ibu, jangan sok suci dong di bumi. Ya, hanya Gebel aja yang gak suci, saya bilang. Loh, misalnya Ratu Elizabeth ini terkenal gak? Tersohor gak? Dari kecil si nenek ratu kan, tapi si cucu juga budaya kerajaan, berpakaiannya, makan dan minumnya. Dia menghidupi bukan hanya saja kebesaran neneknya, tapi aturan kerajaan di dalam neneknya. Itu Ratu Elizabeth loh. Makanya kecil-kecil disebut apa? Pangeran William. Mungkin 10 tahun kan, dia kerja apa juga belum ada, tapi disebut pangeran. Kita ini lebih loh, karena yang mentabiskan kita menjadi warga kerajaan Allah tuh Allah Bapa sendiri melalui Tuhan Yesus. Kamu bangsa yang imamat dan kerajaan. Makanya harusnya pun dalam segala hal, kalau beribadah berpakaian kita harus sopan. Ya. Tata tertib kita pun harus sopan. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa etika bertemu Tuhan itu ada. Ya. Etika itu kan kita nggak bisa menonjolkan. Kita bikin logo, terus kita bikin kekristenan, bukan. Tapi kita pamerkan etika dan budaya ini di hadapan dunia roh. Makhluk-makhluk roh mengerti bahwa kita ini tertib hidup karena kita terima satu kepercayaan. Nah, rupanya kita akhirnya ketipu dengan bayangan. Tahu bayangan? Ya tahu, coba angkat tangannya, pasti ada bayangan. Semua di sini adalah palsu. Menurut Ibrani, bahkan rumah ibadah, berdoa pun bayangan. Ya, mungkin ya ijazah legalisir lah, fotokopi ya, semacam begitu. Nah, kita ini sementara di training dalam bayangan yang aslinya nanti di surga. Ya, di aslinya. Waktu Yesus memberi darahnya di perjamuan kudus malam itu, dia bilang, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Secara spesifik untuk pribadi. Katamu diambil dengan pribadi satu orang kan. Nah,
mulai hari ini aku tidak akan meminumnya lagi sampai kita meminum bersama dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kepercayaan kita tidak hanya sekedar suatu kebiasaan dan tidak berujung. Karena Yesus sudah tahu kan destinasi terakhir apa? Meminumnya bersama dengan dia di dalam kerajaan Bapaknya. Nah, kan pasti yang dijemput nanti pertama nih nanti nih orang-orang kudus. Nah, biasanya orang kudus itu ketemu badai Pak, blender, jus, mixer, proses yang menghancurkan, perumukan, atau disebut kata rohaninya brokenness. Dihancurkan semua atributnya, kepentingan pribadinya. Lalu dia diambil, dia menjadi tawanan roh. Pernah dengar orang masuk penjara karena satu kesalahan? Kita masuk surga bukan karena satu kesalahan, karena satu kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Mereka bilang begini, iya Bu, semoga masuk surga. Saya bilang, menurut kamu surga itu di mana sih? Ibu Bebe, surga di mana? Surga itu di mana Ibu bilang? Suatu tempat yang kekal. Ya. Kita hidup kekal. Nantinya atau dari sekarang? Dari sekarang. Iya harusnya. Surga itu ketika damai sejahtera Allah melimpahi kita. Nah, akhirnya mereka mengkasuskan mayat Samuel. Kenapa kuburannya mengeluarkan urapan? Kalau kita lihat bahwa satu-satunya manusia namanya Samuel yang tidak gagal dalam firman. Satu-satunya manusia Samuel. Karena dia bilang dari kecil sampai mati firman tidak gugur. Artinya tidak keambil kan, tidak dicuri kan. Kita kebanyakan kehilangan firman. Kalau Samuel tidak. Sampai kehidupan yang kaya sekali itu menghidupi debutannya dalam kuburannya. Waktu udah mati, orang membawa orang sakit kan, taruh kuburan Samuel sembuh. Bukan karena memang dia tokoh, bukan. Karena hidupnya terlalu tinggi sampai menghidupkan dagingnya. Gitu kan? Dan hanya Samuel yang berani membuka kejahatan Imam Eli. Padahal jadi ada imam yang sangat kurang ajar anak-anaknya, dia penjaga rumah Tuhan. Tapi anak-anaknya kan tidak kudus, sehingga datanglah Samuel ini seorang yang keluarganya gak jelas juga kan istilahnya. Karena kan istrinya dua, si Elkana itu. Cuman kan si Hana kan kena kutuk. Hana bilang begini, kalau hari ini kutuk itu diambil, digantikan satu keturunan, keturunan itulah punyamu. Sejak dari rahimku sampai aku mencukur rambutnya, dia tetap milikmu, dan seumur hidupmu dia akan milikmu. Ini anak-anak yang diserahkan oleh orang tuanya. Beda sama kita. Lu ya kalau udah besar, perbaiki kuburan kakek lu. Jadi sebelum tuh anak pergi ke perbaiki kuburan, itu anak tuh udah sakit-sakitan. Karena mamanya menyerahkan. Masih ingat ya, ibu punya teman yang udah meninggal itu kan, anaknya belum lahir keluar udah diserahkan ke mayat. Akhirnya anaknya sampai mati, papanya mati, si orang Batak gitu kan. Nah, begini, sebelum dikasihkan atribut imamat, ditulis dalam Yeremia begini, barang siapa berpegang bukan karena harta, bukan karena hikmat, tapi karena Tuhan. Harus berpegang di dalam Tuhan. Kita sekarang ini harus bisa berbangga dan menunjukkan kepada seluruh dunia di alam roh bahwa kita imamat dan kerajaan. Imamat dan bekerja dalam kerajaan Allah yang hidupnya itu punya persekutuan. Mungkin saya minta maaf ya, kadang-kadang begini, kita menunjukkan kekristenan kita dengan melakukan satu budaya ibadah, ya kan, ritual kebaktian. Logo kekristenan itu bohong semua. Kita ini sedang bermain dengan satu kepalsuan yang akhirnya membuat kita jadinya nggak nyaman gitu. Makanya saya bilang, kalau ketemu orang tuh dia bertanya, kenapa ya kau hidupku tuh seperti ini? Kenapa Tuhan seperti ini? Itu orang baru lahir, dia belum dewasa secara rohani. Sebab andai kata secara rohani, dia akan menunjukkan satu kemurnian. Kalau kita baca di atas ayat 1, Petrus bilang begini, makanlah makanan yang rohani, yang suci dan kudus seperti bayi yang murni, makan murni. Ada bayi makan cabai? Enggak kan? Bayi makan gorengan? Juga enggak kan? Ya.
Bayi makan itu lotek juga enggak kan? Dia butuh susu yang murni. Misalnya Melisa ini ya, komunitas penting juga Melisa untuk mendapat hal-hal yang benar. Waktu Melisa besoknya saya bikin janjian tuh yang itu kan. Dia udah berapa tahun udah ke gereja, padahal baru baptis. Kenapa? Habis di gerejanya begitu. Jadi sekarang saya harus tiap bulan ke Bali. Apa yang kayak gini? Manila. Oh. Masa BCA harus uang. Terus dia bilang begini, ibu, kenapa selama saya jadi Kristen nggak ada nazar saya ya? Sebenarnya saya nggak tahu, ibu punya keluarga, ibu punya gereja, saya juga nggak tahu. Dan dia bilang iya, dia bilang jadi ada teman dari Jakarta liburan ke tempatnya. Terus teman itu bilang sama dia, lu harus ketemu Budina. Jadi waktu video call dia bilang, ibu, saya sementara ini udah ini. Dia bilang, saya disuruh baca satu hari 10 pasal, tapi nggak dikasih pengertian. Jadi ngoceh sendiri, dengar sendiri, lupa sendiri, ya kan? Ngoceh sendiri, dengar sendiri, lupa sendiri. Itu yang di BH gerakan baca Alkitab itu ya? Gerakan baca. Bukan juga sebenarnya gini. Misalnya, Bu, besok jam 7 ya, kita ke apartemen. Ya, saya harus membacanya dan mengerti untuk menyesuaikan dengan isi tulisannya. Jam 7 di apartemen, bukan jam 7 di lobi 7. Ya kan? Pembacaan itu mengarahkan saya kepada satu kepastian menurut yang menulis. Bu, besok jam 7 ya. Nah, nanti dengan siapa, makan apa, itu urusan. Yang penting si penerima pesan ini nangkap dulu tujuan dari pesan itu. Kan Yesus bilang, aku tidak minumnya nantinya bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, Yesus ngomong itu udah mati belum? Belum kan? Ditangkap juga belum. Ya baru dihianati. Terus nanti omongan itu habis. Sehingga para pendengar kabur. Wajar, karena dia menjaminkan dirinya untuk pendengar, murid-muridnya kan. Nah, pendengar melihat, loh, kok pemberi janji malah mati ya? Terus kita kemana ini alamatnya? Yesus bilang nanti, tapi mereka kan harapnya ini kan. Makanya waktu mereka salibkan dia, karena mereka merindukan satu raja, satu Tuhan yang membebaskan mereka dari kejenuhan hidup. Ini bego nih, blow on. Butuh Tuhan hanya untuk melepaskan mereka dari kejenuhan hidup. Ya misalkan, aku capek loh punya masalah, aku juga sakit, aku bingung ini. Kalau Tuhan pakai ibu, masalah saya beres, saya bersyukur banget. Ya kan? Jadi sebatas Tuhan itu kayak gini ya, kayak Tuhan tuh baby sister kan. Ya tapi Tadi baru dibahas di mobil. kan kita ada kesusahan kerja terus Iya. kata Oka nanti minta Budina doain, terus aku pikir gimana Budina doain, aku Iya, bilang gitu tapi kan. Budina doain kan beres tuh. Maksudnya gitu, nanti kan kalau didoain Budina, minta tolong Budina aja. Lah gimana ya maksudnya enggak, maksudnya enggak. harusnya bangun sendiri kan fondasi yang betul. Nah, begini. Rata-rata 100% penduduk bumi ini yang percaya Tuhan tuh imannya pengecut. Percaya Tuhan yang Tuhan enak, bukan Tuhan yang proses. Kan begitu ya. Tuhan itu proses loh. Saya kalau Tuhan juga mungkin nggak sama. Kenapa? Saya tuh pengen yang bisa beradaptasi ya, bicara. Masa Tuhan hidup dengan pohon 6 hari? Ya kan, hari Senin, Selasa, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat. Belum ada orang kan? Dia bilang, baiklah pohon, baiklah batu, baiklah ikan, baik semua. Nah, nanti datanglah hari ke-6, sempurnalah. Sebenarnya kita ini orang sempurna loh, ciptaan yang sangat sempurna. Memang dari dulu juga sempurna, cuma kita selalu ngomong begini, namanya kan daging, kan hidup di dunia, masih manusia. Ibu bilang coba ulang lagi, iya kan kita orang dunia, kan kita manusia dunia, kan kita orang berdosa, kita kan masih hidup di dunia. Ibu bilang ulang lagi. Waktu kita ngomong begitu sih sebenarnya tidak masalah, normal. Tapi pendengarnya Pak, kan tadi saya bilang WA seseorang akan mempengaruhi penerima WA. Omongan seseorang akan mempengaruhi situasi lingkungannya. Jadi kalau orang ini, kamu tuh malaikat ya, amin. Nanti kamu naik ke surga hidup-hidup ya, amin.
Ya tertulis kok. Tuhan ngomong, lu ngomong ya pasti dong. Masa Tuhan ngomong, dia ngomong kita kan enggak. Biasa kan kalau udah kelihatan rohani kan orang mau begitu. Kamu sekarang orang suci ya, amin. Waktu dia bilang gini, kamu raja ya? Si Pilatus ngomong ke Yesus kan, mulutmu yang bilang loh. Kamu sendiri ya. Mulutmu yang bilang loh. Jadi kalau dia bilang gini, aku yakin kamu pasti naik hidup kamu tuh orang kudus. Mulutmu yang bilang, amin. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Apa sih kata arti imamat? Bangsa yang dipilih atau orang yang dipilih. Kata dipilih itu artinya pemilih itu gini, kayak kita datang di makanan kan, restoran atau apapun, ada banyak hidangan kan. Yang kita pilih kan yang sesuai hati kita. Kalau memang kita dipilih berarti sesuai hati Tuhan dong. Berarti kita butuh penyesuaian kan? Nah, kalau kita dipilih berarti sesuai hati Tuhan dong. Sekarang yang dipilih harus disesuaikan. Saudara beli kue berapa juta pun, si kue harus digigit hancur, kuenya telan, hilanglah rupa kue itu, bentuknya apanya hilang, tapi si pemakan kue puas dengan hasil belinya. Kalau kita beli barang ya nggak enak, kita kecewa nggak dengan penjualnya, dengan keputusan kita membeli? Ya tahu begitu mah nggak usah dibeli ya, nggak enak. Kalau sampai Tuhan ngomong ke kita begitu, tahu begitu nggak usah pilih dia, mantap lah kita mau jadi apa gitu kan. Jadi gini, kalau saya sering cerita kemarin di Bali, ipar saya kesaksian kan. Pak Beni ini kayak dapat pimpinan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya minta apa? Saya minta maaf. Jadi Pak Beni itu nggak mau kita bikin di hotel, karena dia maunya, kalau saya kan maunya di hotel Pak, yang simpel, nggak usah capek, tinggal kita worship, doa, tidur kan. Aku di rumah aja Mak, katanya minta izin adek untuk izin boleh nggak pakai rumahnya. Adek saya senang banget. Terus kita minta izin ponakan bawa firman, tapi dia kasih kesempatan. Pak Beni minta bicara, pikirnya mau bersaksi. Dia bilang, saya minta maaf, baru ini saya laksanakan dan berterima kasih 12 tahun kami dibantu dengan kehadiran Daud di sini. Saya nggak pernah ada bayangan itu. Pak Beni itu bersyukur, berterima kasih pada keluarga besar di sana, minta maaf mungkin sama Daud. Sampai nangis, semua nangis. Semua nangis karena saya juga, oh ya Tuhan, pantasan dia pilih di rumah kan. Kita pikir ini konyol banget. Nah dia juga nggak bilang kalau nanti harus ngomong itu. Dah setelah itu kasih ke saya ada beberapa, ada ipar-ipar, tapi ipar yang satu yang dulu datang bawa baby yang orang Amon itu. Terakhir kan dia ipar paling tua kan di sana. Kita tuakan dia karena memang orangnya juga mantap Pak. Orangnya sama kita tuh kayak 11-11 gitu loh. Kalau yang lain kan 11-21, 11-40, beda jauh kan. Nah dia bilang begini, kalau saya beda sih, dia bilang, saya sejak kenal Tante Din tahun 2000, saya lihat Tante Din itu ya seperti toko yang sangat dihargai katanya. Nah, karena Tante Din itu nggak pernah berubah, dahulu sekarang selamanya. Udah kayak Tuhan Yesus kan. Tapi kan memang saya lihat sih dia sama keluarga lain, termasuk dulu papi saya juga dia nggak naruh honor. Sampai papi saya bilang begini, lu pakai jimat apa? Sampai si Ampon tunduk sama lu, dia bilang begitu. Sebenarnya gini, itu baru, oh iya juga ya. Karena begini, kalau kita sama Tuhan tunduk, kan sistem tabur tuai kan, kita pun bisa menundukkan situasi di sekitar kita. Kalau kita sama Tuhan memberontak, bahwa kita semua memberontak. Makanya Amsal berkata, pemimpin yang menipu, seluruh karyawannya pembohong. Karena dari atas turun kan. Nah, jadi gini, ya oke lah, kemungkinan kita nih ada bohongnya. Kerongkongan penuh kebohongan itu tidak satu pun yang lolos. Karena menurut Roma, semua orang kerongkongannya penuh dengan kebohongan. Kebohongan yang pertama itu apa? Pengkhianatan yang pertama itu apa? Penolakan yang pertama itu apa? Kita tidak pernah mengakui kita lahir dari Allah dan datang dari Allah dan akan kembali pada Allah. Yang kita ceritakan silsilah, aku ya apapun ya, katanya waktu aku dilahirkan begini-gini. Memang benar,
Tapi kan kita udah dibeli oleh darah Yesus dong. Setelah kita tahu kebenaran kan, harusnya kita cerita, iya waktu saya dilahirkan secara biologis, aduh ampun. Tapi saat waktu saya dibeli oleh darah Yesus ya, saya pindah ke dalam kerajaan Allah itu enak banget. Orang akan bilang, sejak kapan dibayar? Pindahnya di mana? Pindahnya di sistem berpikir, ya kan? Sistem kerajaan, sistem atau budaya surga. Kita harus meniru surga. Surga itu begini, makanya kadang kan, oh lu mau tiup ulang tahun, pesan apa? Ya ampun, mau pesan apa di kue? Itu kue cuma terigu sama telur mentega kan? Masa ngomong di terigu depan terigu? Ngomong, itu kan tiruan kan? No, ini kita koreksi. Saya tidak bilang salah, saya juga tidak bilang benar. Ini ada koreksinya, harus memang. Saya bilang keluarga saya, di rumah nggak boleh ada pohon Natal. Kemarin kan saya ngajar pagi-pagi di Kulitin, kebetulan banyak orang Katolik kan. Mereka minta ajarin doa puasa, dan kemarin kami belajar tentang puasa di Niniwe. Saya bilang lu ya, saya bilang, lu Katolik kan, cuma pantangan toh. Katolik lu tuh kan nggak benar, saya bilang. Lu tuh cuma ikut budaya, taruh abu begini, diraba. Lu tahu nggak, mandi abu itu artinya pendosa yang bergulat meminta ampun sampai dosanya dibersihkan. Bukan lu cuma bikin tanda begini. Jadi lu harus ikut puasa yang benar ya. Nah, mereka tanya begini, ibu, tapi kan kalau puasa kita lapar bagaimana? Nah itu masalah. Niat puasa nggak ada, pertimbangan lapar ada, ya kan? Niat puasa nggak ada, tapi pertimbangan lapar ada. Nanti kalau puasa terus kita sakit perut bagaimana? Pengen makan bagaimana? Jadi mau percaya Tuhan tapi mau keluar dari budayanya, sistemnya. Lah yang punya surga Pak David puasa. Yang punya surga nih. Pendatang ke surga nggak mau puasa. Istilahnya tuan rumah puasa, pendatangnya nggak mau puasa. Ini bertentangan nggak? Yang punya surga puasa loh. Lah yang mau datang ke surga nggak biasa puasa. Mau masuk surga atau masuk mana nih? Atau kita punya surga cadangan? Karena budaya surga tuh memang udah begitu. Makanya ada orang berkata begini, Yesus adalah teladan kita. Saya kadang ketawa aja ya, itu omong doang sih. Nah, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, benar-benar milik Allah. Nah, waktu kita hidup ya, menghidupi ayat ini, saya tahu ayat ini sering dikotbahkan. Ini ayat akan menjadi titik baliknya kita. Baik itu Pak David, kita semua. Aku percaya bahwa hidup yang hari ini diberikan Tuhan adalah hidup yang dianugerahkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus yang mati, bangkit, sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Aku pun harus punya pikiran seperti itu, memandang sorga, melihat sorga, mengalami penebusan, mengalami akhir balik, mengalami perpindahan. Kalau ini beres Pak David, ini beres. Kalau dua-duanya beres, omongan beda. Ya kan? Jadi kita lihat orang berubah tuh dari ini, dari mulutnya keluar buah itu kan. Ya. Jadi ceritakanlah. Saya bilang mereka kemarin, saya bilang kamu undang saya pagi pengacara puasa. Saya harus berteriak sekuat mungkin karena memang datanya satu orang secara fisik ya. Tapi pengikutnya itu sejumlah begitu. Ya. Jadi umpama kita hari ini ada, yang paling kita ada tambah jadi kita berapa nih? 3 pria, 4 cewek, 7. Ya, kalau 7 kali 100 abad aja penduduk bumi ini, kebayang berapa banyak kerajaan. Katanya dari mana? Darah biologis, DNA, kromosom, gen, iya kan? Kenapa? Penciuman makhluk roh itu selalu ada. Nah, biasanya kayak baru-baru nih, ada satu tim kita datang. Saya tuh waktu kesini-sini kan, beliau yang pegang kepercayaan sana. Tapi saya kurang percaya, kayak kurang nyaman. Tapi karena saya bilang ke Pak Beni, Pak, gimana ya kita, kok kenapa orang itu kalau ngajar kayak hambar gitu. Dan dia ngomong firman apapun, kita tuh kadang, aduh Tuhan minta ampun, kita bukan orang sombong kali, tapi kayaknya nggak masuk. Nah, datanglah malam-malam, kita datang di situ kan, kalau datang kan kumpul makan atau pengajaran, semua udah pulang dia bilang, ibu, boleh nggak saya doakan?
berdoa. Ini yang gambar itu. Ya, yang hamba ini. Oh. Terus saya berdoa, saya begini, Tuhan, saya minta izin kepadamu memberi kami pengajar di alam roh kurang lebih dari 10 malaikat pengajar yang biasa menginjili orang-orang mati yang pernah turun dengan Yesus waktu mati kan. Yesus mati turun itu kan bawa juga malaikat-malaikat kan. Ya, dijaga malaikat. Waktu Yesus turun. kan itu sudah mengatakan. Nah, baru bawa begitu ibu, lampu kita cukdak, Apanya Bu? listrik. Oh. Tahu macam Cuma satu rumah nih, satu rumah. Macam- Dudak. Biasa kan begitu memang permainan Kembali sendiri. listrik. Oh. Cuma macam kita. Iya baru tadi aku ngomong. Sampai ini kulkas kan jebol, kita beli alat. Kulkas baru beli jebol kan. Kita pikir ya sudahlah, ini kan cuma permainan biasa kan. Semua orang punya rumah aman Pak, kecuali punya kita nih. Dan rumah kita sama Joshua berdekatan, jadi itu yang Joshua tinggal dan yang kami tinggal. Oh. Jadi dia sudah pulang, kita belum tidur Pak David ini karena yang nggak ada AC, bagaimana saya Oh, tidur? tidak juga. Duduk, takut juga kan. Jadi saya telepon lah 123 ini. PLN dia bilang saya dibantu untuk cabut-cabut apa itu kulkas kayak TV kayak apa. Tapi TV kan udah terbakar, Oh. udah Bukan, jebol. bukan kulkas ini, Ini kulkas. kulkas sudah jebol. Oh. Nah, saya balik lagi di tempat kita berdoa. Saya teriakin, saya bilang, hei, kurang ajar ya, kamu pendurhaka semua, saya bilang. Kenapa sih tadi nggak bermain terang-terangan? Kok bisa mainnya cara begini? Suara saya itu udah kayak, nah itu jam 11 malam. Orang yang dengar teriakan itu pasti orang pikir, weh, tante di sebelah ini gila. Ngomong sendiri lagi. Ngomong sendiri kan? Kan kita doa di situ memang duk. Si metera cipta, jadi itu lampu juga begitu Pak. Kayak lampu mati hidup di itu tuh. Meternya kembali sendiri, maju sendiri, kembali sendiri. Nggak detikan loh, tidak. Saya bilang, kalian mau bawa ini rumah ke dalam kegelapan, kamu keliru. Karena di sini ada terang matahari yang 7 kali lipat yang akan menghanguskan kamu. Mau bertobat nggak? Saya bilang. Saya teriak di hutan, kan rumah kita memang hutan gelap, hutan sepi. Orang yang mendengar pasti juga pikir kurang nyaman. Nah, saya telepon, ibu, hati-hati ya, karena di rumah kita ada bermasalah listrik. Dia bilang, saya juga bermasalah, tidak tidur. Anak-anaknya udah ngamuk, mama nih, kalau Ibu Dina suka korek-korek masalah-masalah yang aneh-aneh. Dia bagaimana korek? Mama yang jual, saya belikan. Dia bilang, saya layanin dong, kan begitu. Nah, akhirnya saya panggil anak-anak, saya cerita, begini, asal-usul cerita tuh ABCD. Malah ibu yang jelasin. Dan saya jelasin. Terus si mamanya, iya, karena baru pulang dari Timor Leste ibu. Pergi lihat batu-batu sesedia di sana. Gini, bangsa yang kudus, kata kudus itu diambil dari kata keutuhan, keseragaman. Jadi pikirannya sama dengan hatinya, pikiran dan hatinya mengeluarkan perkataan yang sama. Nah, akhirnya si Daud hari apa kan saya pergi cari dia. Dia bilang, untuk apa mama datang ke Jakarta kalau cuma bayanan? Joshua bilang begini, untuk apa mama pulang ke Kupang kalau hanya bayanan? Saya bilang, tolong ya, mama itu orangnya Tuhan. Dan mama merasa tanggung jawab udah selesai. Mama harus betul-betul fokus kepada tujuan akhir. Kenapa? Mama ini kehidupannya itu tidak bisa dikendalikan oleh keluarga. Saya sampai bilang mereka nangis, saya nangis. Saya ini ngajarnya bukan marketing kantor, politikus atau bisnis. Saya ini ngajar firman loh. Kalau nggak fokus, saya bahaya dan orang yang diajar bahaya. Ya pasti, ya kalau bapak ibu di pihak saya juga pasti berpikir demikian ya. Baru sampai 2 jam harus siapin satu pengajaran dengan cerita background orang masing-masing kan. Iya. Dan itu kalau nggak persiapan kita bisa bahaya loh. Bahaya banget. Ini ngomong firman ini nggak boleh hambar, nggak boleh asal. Harus benar-benar datang dari Bapak supaya benar-benar firman itu benar-benar bekerja. Saya nggak tahu kalau pembicara yang lain, tapi saya bilang tolong saya dibantu. Satu aja, saya jangan diganggu aja udah cukup. Jadi kadang-kadang babanya tidur sini Pak David atau sama Jeki. Karena saya kalau hidup itu nggak bisa diganggu. Kayak dulu tuh
puasa tuh sampai Pak Benny bilang, kayaknya istri saya udah pasang tangga ke surga nih. 3 kali 24 jam keluar, 3 kali 24 jam keluar. Di ruangan doa aja. Cinta murah-murah. Kenapa? Saya merasa bahwa itu harus dijaga. Makanya kalau gereja habis kabur itu kan memang hartanya banyak kan. Kita harus makan kayak dulu tuh. Kalau ambil roti pagi, makannya siang sampai malam sampai besok lagi kan. Berarti pertahanan yang diambil mana di padang gurun tuh 24 jam loh. Hanya 24 jam. Padahal itu hanya mana? 24 jam setiap kali ambil. Nah, sekarang ibu kalau dengar firman itu bertahan diingatan berapa jam? Berapa menit? Ya fokus, serius. Ini serius loh. Ya misalnya kita isi data 200.000, 3 hari habis. Kita bisa protes kan? Video call enggak? Zoom enggak? Kenapa habis? Nah, Tuhan mensuplai kita kehidupan kan melalui firman. Begitu kita dengar firman, belum 1 jam habis. Karena kita baru keluar dari firman, kita udah pergi cari makan dengan gini. Nah kan bukan berarti nggak boleh. Ini kita nggak bahas boleh atau tidak, tapi kita membahas berapa nilai yang kita kasih untuk firman. Seberapa nilai firman itu mempengaruhi hati kita untuk menaruh hormat kepada yang punya firman itu, ya kan? Ya. Nah, kita lanjutnya ke sini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kalau kamu sudah pindah, udah dikelengkapi, omongannya beda. Berbicarakan hal-hal yang besar dari sorga. Ya. Nah, kayak waktu kita di rumah di Bandung itu kan ada Serambi Salomo, yang rumah mewah kan. Disebut Serambi Salomo kalau itu kan. Saya tuh sampai nggak sempat foto kayak di Bali kemarin. Syukur kita berfoto kan. Melisa yang foto. Yang di motor itu. Nah, kalau kita nggak kan. Ibu pun Kita ada nggak. foto. Bagi saya Bali biasa aja. Dimanapun berada, semua biasa aja. Nggak ada yang istimewa di bumi ini. Kenapa? Yang istimewa tuh mata daging. Makanya tadi Pak David dapat lagu baru tuh kan, yang lagu yang udah tempo dulu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Itu bicara mata hati. Umur-umur kayak kita nih, kepastian sudah harus ada. Deposito waktu, ya, deposito tertib hidup itu harus dimulai dari sekarang. Karena kan kita umurnya menurun. Nah kemarin Ibu Som yang Usia 85 gitu. yang usia 85 yang di RTM baru kan 85. Masih sehat gitu ya. Sekarang Sendiri nih. Sekarang kan semua ngomong di grup ya, panjang umur yang sedang mati diperpanjang kemana ya? Ke surga apa neraka? Ini kan udah 85 nih. Nah, jadi saya ucapnya gini, terima kasih untuk karunia Tuhan dipercayakan 1 hari lagi. Kalau Tuhan izinkan ditambah 1 hari, terima kasih Tuhan. Dan Ibu menikmati ya hari terakhir. Oh terima kasih Ibu. Memang kita harus ngomong begitu. Kalau udah 85 kan berarti tinggal hitung hari kan? Ya bisa, memang bisa. Kalau Pak David sama saya, Pak Beni udah hitung bulan. Maka 1 hari sama dengan 1000 tahun kan? Jadi kita harus bukan hitung mundur gitu loh. Kita harus hitung makin dekat, maju nih dekat. Kalau hitung mundur kan mudah terus, minta terus. Nah makanya kan kadang salah juga. Masa nenek-nenek umur 85 tahun kita nyanyi panjang maunya 100 tahun terus main BO di pantat. Ya nggak mungkin lah. Jadi makanya cobalah buat sesuatu yang besar. Kalau ini menurut tulisan ya jangan 85 oke lah 100 tahun oke. Tapi kan kita lihat ini aja baru 70 aja baca aja udah minta ampun. Kan begitu. Terus mau diperpanjang apanya? Yang fisiklinya kan udah expired kan, rohnya udah utuh. Ya udah biarlah yang utuh ini dibawa pulang gitu. Biar di sana Tuhan senang. Jadi kalau kita doa ulang tahun yang umur 70, 80 kita bingung juga Pak. Khotbah bingung karena kita serba salah. Ngomong apa adanya, keluarganya marah. Ngomong ada-ada, Tuhan marah. Benar nggak Bu? Apa adanya, keluarganya marah. Ada-ada saja, Tuhan yang marah. Jadi siapa Tuhan ngomong apa sih? Nggak usah ngomong ya, doa aja mungkin ya. Bersyukur, sehat, itu aja.
Kan besok ada tanggal 1 itu 2 ulang tahun 80. Mereka bikin acara keluarga. Harus ada mati Tuhan. Nanti korbannya sederhana Kan 1 aja. Juli. Mulutku penuh pujian aja. Juli. Juli apa 1 Juni? 1 Juli. Juli. Nah. 1 Juni Bu. 1 Juni. Bentar lagi nih bendera Bu. Oh, ya begitu. Siap-siap ya Bu. Siap-siap. Nah, tapi begini. Saudara gini ya. Saya minta bantuannya. Kalau udah jadi Kristen itu, bolehlah partner bisnis, keluarga, suami, istri, anak. Silahkan. Tapi untuk hidup kekal jangan dipercayakan kepada siapapun. Uruslah dengan tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Ada amin? Bisa aja sekhotbah ini juga mungkin nggak benar, bukan dari Tuhan mungkin. Artinya kita nggak boleh merasa nyaman untuk hidup kekalnya diurusi orang lain. Harus diurus sendiri. Itu lebih pasti karena yang tahu hati kita siapa? Kita kan. Yang tahu hidup kita siapa? Kita kan. Suami juga mungkin nggak tahu apa hati istri. Bisa aja tahu mungkin firasat, tapi pastinya enggak. Ya. Nah, yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maksudnya gini, kan udah pindah nih sistemnya, udah pindah kerajaannya, udah pindah budayanya, ya gaya hidupnya pun harus berpindah. Saya berharap tahun depan itu ya, yang Mei, yang Juni itu gabung aja doa puasa 1 hari. Mei. Setuju ya? Mei. Karena memang Mei ini Pak David mungkin Juni. Pak David ini belum dengar, tapi Ibu Meme sama Susu ini janji puasa dari tempo dulu. Dahulu janji nanti belum kesampaian sampai hari ini ya. Biasa Susu paling semangat. Wih, kalau Ibu Dina datang puasa yuk. Iya. Ini semangat perencanaannya. Terus Ibu Dina pulang agak redup. Ibu Dina datang lagi omong baru. Kapan ya puasanya? Jadi perencanaannya itu excited banget. Tapi terlaksananya ampun. Jadi Ibu Dina aja mendengar janji aja udah jenuh ya. Apalagi Bapak besar deh. Ayo baik, kalau Ibu Dina datang lagi puasa. Ngomongnya sambil berdiri lagi garing tangannya. Jadi sebelum puasa doa dulu kan. Sebelum puasa doa dulu. Sebaik gini. Doa puasa Doa aja dan satu puasa. tempat. Iya. Kita ambil satu tempat Akhir tahun dulu khusus kan, kayak akhir ya, tahun dulu kan. kayak akhir tahun. Oh. Tapi kan akhir tahun kita ketemunya malam. Iya. Nah ini kita ambil Sabtu misalkan, nggak usah pas hari dan bulannya nggak apa-apa. Iya. Kita ambil Sabtunya jam 3 kita udah kumpul, in sharing apa bertanya kan banyak baru kan. Nah jam 5 mau minum, mau mandi, ganti baju, udah jam 5 itu terakhir makan dan minum. Terus kita udah masuk pujian, doa, pengajaran jam 10 malam istirahat kan. Jam 4 pagi kita udah bangun, mandi, bersih-bersih, doa sampai karena pemula kita sampai jam 12 siang. Puasanya. Ya, boleh sampai jam 3 sore, jam 5 sore nantinya. Kenapa? Kita belajar beradaptasi, menunjukkan kepada makhluk-makhluk di alam roh bahwa kita melatih hidup tanpa roti. Karena nanti di surga kan kita hidup hanya firman. Betul ya? Iya. Jadi kita masih udah training nih. Kayak orang nanti mau bawa pesawat atau suntik dokter, suntik pasien ya, dia suntik dulu boneka gitu kan. Jadi kita praktek dulu nanti hidupnya di sorga, sehingga nanti sorga pun berpihak ke kita. Wah ini anak tuh nekat masuk surga. Dia belum masuk aja udah gaya hidupnya kayak di surga, nggak makan nggak minum, dia hanya hidup firman. Karena surga yang menilai kan. Nah makanya kadang saya bilang ya nggak usah janji, niat aja dulu. Kalau memang itu kebutuhan, maka kita akan mulai mempersiapkannya. Harus menyatakan bahwa puasa adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban kan terasa terpaksa toh. Harus menjadi kebutuhan. Oh nggak minum juga ya? Ya pasti enggak lah. Ya pasti enggak lah. Minum. Enggak makan, enggak minum. Nggak makan. Nggak pegang handphone, maksudnya Nggak pegang handphone. nggak balas WA. Besok kan kita di Medan enggak pakai handphone. Pakai kamera silent kan? Ya. Enggak, nanti handphone semua kami simpan. Iya. Kalau di Kupang kan kita simpan. Kalau 5 hari ya selama 5 hari nggak pegang handphone, nggak pegang jam. Yang pegang jam cuma saya sendiri. Untuk nanti jam berapa chatting, jam berapa doa, jam berapa bangun. Kalau nggak kan kita masih alami pekerjaan Tuhan yang lain. Baru jam begini mau buka sih gitu kan. Nah maksudnya gini, begini.
kita harus berpikir dari sekarang ini bahwa ternyata surga itu tidak segampang yang kita pikirkan, dan kita tidak boleh harus sepelekan mempersiapkan ke sana. Karena yang di sini kan kita udah punya bayangan kan, masa tua sepuluh-puluh udah punya rumah, udah punya tabungan. Ini masa tua nih, udah punya bayangan dong, ya. Bahkan anak pun kita udah mulai berpikir, oh udah oke, anakku kayaknya begini udah oke, karena sekolah udah oke, mungkin pekerjaan nanti makin oke. Ya itu udah pasti. Ya mungkin nanti akhirnya meleset dari kepastian, nggak apa-apa, masih bisa orang lain bantu kan, pinjam bank kayak keluarga kayak. Tapi yang sana nggak ada cadangan, nggak ada alternatif, nggak ada dukungan berpusat kepada rencananya. Pribadi Itu untuk pribadi. iya, saya berpikir itu jauh lebih penting. Jadi di Kupang ya kita tekankannya begitu. Cobalah, makanya kita kemarin ditanya begini, kalau ini mobil kan sampai kental olinya, 2 bulan kan nggak dipakai toh. Saya bilang udah biasa, nggak usah dikentalin juga, 1 hari dikental sendiri. Nah, kita harus berani belajar melepas apa yang menjadi pengikat, penghambat. Nanti di biodata kita masing-masing tulis, saya nih yang paling menghambat itu, nggak bisa puasa itu. Pokoknya yang ini nggak bisa putus. Di tas pun ada ya makanan kecil-kecil. Nah itu injili dulu si lidahnya, lidah, hati-hati ya. Lu harus mencicipi yang baik dari Tuhan. Kita ngomong lagi perut, lu penada kan? Perut itu penada yang paling banyak. Apa aja dikirim terima kan, dia nggak pernah tolak. Nah kita harus ajarin dia, ini ya setiap bulan akan ada 1 hari, lu tidak akan jadi penada, tapi lu akan menjadi satu wadah untuk menampung kehidupan baru yang dikaruniakan Allah. Jadi makanya Paulus bilang, aku melatih tubuhku supaya nanti tidak ditolak. No? Paulus bilang pelayanan udah oke nih, memberitakan Injil semua oke, tapi aku belum bisa melatih tubuhku. Ya. Artinya memang tubuh dan roh itu ada ketidakpenerimaan, tidak nyambung. Makanya kadang-kadang kita suka, tapi tubuhnya nggak betah. Ya, tubuhnya nggak betah. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum berdoa. Enggak pertanyaan, tapi perenungan pribadi lah ya. Ya. Bahwa Allah itu awalnya itu dulu menciptakan manusia itu dengan menghembuskan nafas ke Adam. Atau di split, Maksudnya, dibagikan. nah, jadi sejak Adam sampai sekarang nggak pernah punah yang namanya manusia kan. Jadi kita tuh mewarisi nafas Allah sebetulnya. Sejak Adam diciptakan kan nggak pernah manusia punah sampai ke hari ini. Kita semua ini sebenarnya mewarisi nafasnya Allah yang luar biasa. Jadi kuasa perkataan kita ini memang benar-benar harus dijaga karena kita ini mewarisi nafasnya Allah ini punya power gitu ya. Jadi ini perenungan pribadi saya, betapa perkataan itu harus dijaga karena kita ini mewarisi nafasnya Allah itu ya kejadiannya. Itu aja sih yang maksud saya. Ya. Saya bagi cerita kecilnya. Kita ini kan kebanyakan mengalami kesusahan di hutan. Karena si mobil Kijang itu kan umurnya lumayan, dari tahun 80-an kan. Jadi saya didesak terus, ayolah cepat beli mobil bekas atau baru. Saya bilang bekas otomatis saya tidak terima, tidak akan pernah. Tapi kalaupun harus mobil baru, saya pun tidak mau keluar 1 rupiah. Kan aneh toh Bu? Mau punya mobil, tapi kan setiap kali kita susah di jalan selalu habis si ibu ya suruh beli mobil bekas tak mau beli baru katanya nggak mau keluar duit. Jadi punya niat nggak sih punya duit dan punya mobil baru kan? Lalu saya ngomong dalam hati begini, Tuhan ya, presiden itu kan dilantik 5 tahun, dapat rumah, dapat gaji, ya, dapat semualah keamanan. Saya bukan hanya presiden loh, saya ini anak bapak di surga. Otomatis hak saya harus lebih dari presiden. Nah, terus bulan Maret yang lockdown itu kan bulan Maret saya mau ke sini, terus mereka bilang, Bunda, ini COVID ini mobil banyak harganya murah. Saya bilang saya tidak peduli murah mahal, tapi besok udah datang saya bilang begitu.
Nah, waktu saya ngomong besok udah datang, mulut saya yang penuh dengan kuasa yang sama, yang diberikan kepada Adam, kepada Samuel, kepada siapapun, dan sampai kepada Yesus, omongan yang sama tuh buka. Berangkat surga, jatahnya Dina, keluarin ya. Nah, dalam perjalanan kan dijaga malaikat. Karena kan saya udah berdoa, Tuhan udah punya rancangan bagaimana tuh mobil datang. Tapi kan Tuhan harus pakai cara dong. Udah ada caranya, Tuhan harus tunggu waktu yang tepat sesuai keputusan surga. Ini harus ada pengertian. Jadi setiap keputusan surga itu nanti tanggal sekian kamu begini. Tanggal itu tidak bisa ditukar, tidak bisa ditambah. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, tergantung dari kita. Makanya dia bilang sabar menanggung segala sesuatu. Nah, itu yakin, karena memang perkataan saya nggak mungkin digugat kan. Nah, waktu pijit di sini pagi-pagi saya bangun, saya cerita Jeki, mama mimpinya ABCD loh. Dia bilang, Jeki mimpi, mama mimpi itu banyak, dan mama kalau mimpi itu aneh. Ya udah untuk mama aja. Saya bilang enggak Jeki, mama kan cerita. Kalau suatu hari kesaksian kan lu bantu konfirmasi dong. Oh iya, aku berangkat dulu ya maaf, dia begitu kerja. Pak Bini, Pak, saya udah mimpi loh dapat anak satu putih bersih antar saya ke rumah. Yang satu agak hitam tapi manis tinggal. Aduh mama, dia bilang, saya udah capek urus anak, mama angkat anak lagi. Ini gak ada kaitan sama sekali dengan adopsi anak. Ini ada kaitannya dengan sesuatu rancangan Tuhan. Udah jadi jalan jam 8, saya pilih jam 10 pagi kan. Si handphone ini saya silent, tapi kan belum ada casing, dia begini terus kan. Dia bunyi terus Pak David. Maksudnya menyala terus kan. Terus Mbak bilang, bu, handphone ibu nyala loh dari tadi. Oh begitu. Aduh biarin aja Pak, gak penting, saya mau istirahat. Terus saya angkat ke nomor baru 20 kali telepon. Panggilan biasa nih, bukan panggilan WA. Nah, saya telepon balik, saya bilang, halo selamat pagi, ada apa? Oh, ibu Lebrina Kase. Saya bilang, iya. Bagaimana bu? Bisa datang ke kantor kita di Lerhona, mobil ibu udah selesai tinggal 50-an. Nah, saya bilang untuk mbak aja lah. Mbak yang ambil tuh mobil, saya nggak butuh mobil kok. Kan kita pikir bohong kan? Penipuan gitu ya. Penipuan. Dia bilang boleh nggak kirim KTP? Oh saya bilang saya nggak ada KTP. Ada kartu keluarga, saya kartu keluarga tinggal. Terus dia WA, dia bilang ini mobil ibu model begini, ini surat SPK ada tapi harus ada disertai surat SPK apa yang surat SP. keluar SPK apa? Nah, aku saya bilang, aduh bapak, sabar pak, nggak tadi pijit nih, saya telepon Yari, lu charter pesawat udah saya mau pulang. Yari bilang bunda, charter pun ke ada, karena ini lockdown. Oh iya, waktu itu ya. Wih, saya udah menggebu-gebu nih, pak, siap rumah tuh mobil mau pergi. Mulai percaya kan, tapi percaya, biasa aja lah. Kan kita masih mampir ke Bali, dia telepon Mei kan, kita sampai di Kupang Juli. Terus dia bilang, ibu udah di Kupang, ya boleh ke kantor kita. Oh iya, saya naik motor datang, security begini. Mau apa tante datang ke sini? Ambil mobil. Oh, kayaknya tante salah alamat, coba parkir di luar. Ya memang omongan begitu. Saya bilang, sabar dulu pak. Saya mau turun dari motor, saya bilang, sabar pak, ada satu perempuan nama Anggi telepon saya. Jadi saya telepon si Anggi, saya udah di depan, tapi security dia salah parkir. Si Anggi datang, aduh ibu, mari silakan masuk. Lihat aja mobil ibu udah selesai. Si security dilihatin, maaf ya Tan, gitu. Maaf ya Tan, itu dia bilang begini, ada Roy Bella, ada alas kaki. Mana saya ngerti mobil